Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pencinta tanaman hias. Di video kali ini aku akan berbagi pengalamanku bagaimana merawat begonia. Tanaman begonia ini sangat cocok dijadikan tanaman hias karena memiliki corak daun yang cantik dan berbeda-beda. Nah, di video ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana caraku merawat begonia. Yang pertama, aku akan membahas bagaimana perbanyakan begonia. Begonia bisa diperbanyak dengan pemisahan rumpun, stek batang, stek daun, ataupun menggunakan tangkai daun. Kebetulan aku baru dikasih sahabat pencinta tanaman hias begonia jenis silver red. Nah, aku akan menunjukkan bagaimana cara menanam stek batang dan stek tangkai daun. Aku akan memotong bagian bawah untuk dijadikan stek tangkai daun. Yang kedua, media tanam. Begonia tidak menyukai media tanam yang basah ataupun media tanam yang kering. Media tanam begonia sebaiknya yang poros, yang tidak terlalu banyak menyimpan air. Media tanam yang kugunakan sekam bakar, sekam mentah, tanah humus dengan perbandingan 1:1. Buat lubang tidak terlalu dalam di media tanam, lalu tancapkan batang begonia. Setelah itu tutup dengan media tanam, tapi jangan terlalu padat. Setelah selesai, aku akan menanam tangkai daun yang kupotong tadi. Aku sengaja menjadikan satu pot agar perawatannya lebih gampang dan tidak repot. Caranya, kita cukup menancapkan batang tangkai daun di dalam media tanam. Biasanya pertumbuhan akar lebih cepat bila menggunakan stek batang begonia. Biasanya stek batang begonia akan tumbuh akar pada 4-5 minggu. Sedangkan kalau kita menggunakan stek daun atau stek tangkai daun, biasanya akan tumbuh akar antara 8-10 minggu. Setelah selesai, seperti biasa, aku akan menaburi pupuk dekastar yang untuk daun. Yang ketiga, penyiraman. Karena ini pertama kali disiram, aku menambahkan larutan B1 ke dalam air. Tujuanku menambahkan larutan B1 untuk merangsang pertumbuhan akar dan mengurangi stres pada batang begonia. Karena ini campuran larutan B1, kita tidak masalah menyiramkan media tanam dan mengenai daun serta batang begonia. Tapi untuk penyiraman berikutnya sebaiknya kita menyiram hanya media tanam saja. Karena kalau kita menyiram kena daun atau tangkainya, ini bisa menyebabkan busuk pada daun dan tangkai begonia. Sebaiknya begonia ini diletakkan di tempat yang teduh selama 1-2 minggu. Aku kalau ingin menyiram begonia, biasanya kusingkirkan dulu batang dan daunnya, baru nanti kusiramkan hanya di media tanam.
Aku menyiram begonia biasanya 2-3 hari sekali atau apabila media tanamnya sudah kering. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan untuk tanaman begonia biasanya hanya kulakukan 1 bulan sekali. Pupuk yang biasa kugunakan merek Growmore yang untuk daun. Yang kelima, penempatan. Begonia sebaiknya ditempatkan di bawah naungan. Begonia sebaiknya ditempatkan di bawah naungan atau paranet, karena begonia tidak suka dengan cahaya matahari langsung. Apabila kita menempatkan begonia kena cahaya matahari langsung, maka daunnya akan kering dan menjadi gosong. Sering-seringlah mengecek tanaman begonia kita. Apabila ada daun yang rusak, sebaiknya kita potong, tapi jangan dibuang. Ini bisa kita tancapkan lagi untuk menjadi bibitan anakan begonia. Nah, itu tadi bagaimana caraku merawat tanaman begonia. Aku memiliki beberapa koleksi tanaman begonia. Ada yang masih ada juga yang sudah hilang. Aku akan menjelaskan beberapa jenis begonia yang sempat aku miliki. Aku sempat punya begonia brevirimos. Brevirimos ini memiliki daun yang cerah, perpaduan antara merah dan warna hitam, sehingga memiliki daun yang tampilannya sangat cantik. Yang kedua, begonia malculata, atau yang lebih dikenal dengan begonia polkadot. Begonia polkadot ini daunnya agak memanjang dengan warna hijau dan dipenuhi dengan bintik-bintik putih hampir di seluruh daunnya. Yang ketiga, begonia silver red. Yang keempat, begonia Martin Mystery. Begonia Martin Mystery ini banyak sekali dimiliki di daerahku. Hampir setiap rumah memiliki begonia Martin Mystery ini. Yang kelima, begonia imperialis atau yang lebih dikenal dengan begonia moss carpet. Begonia moss carpet ini memiliki permukaan daun yang kasar dengan perpaduan warna hijau muda dan garis-garis hitam di pinggir-pinggirnya. Yang keenam, begonia Crowley Cathedral. Begonia Crowley Cathedral ini agak unik. Daunnya berbentuk bulat tapi dengan gelombang-gelombang di pinggirnya. Sedangkan batangnya agak sedikit berbulu. Yang ketujuh, begonia Black Mamba. Begonia Black Mamba ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan permukaan warna daun yang hitam dan di belakang daun berwarna marun. Yang kedelapan, begonia bowerae atau yang disebut juga begonia eilas. Yang kesembilan, begonia heracleifolia.
Begonia heracleifolia ini agak sedikit unik karena daunnya menyerupai jari, sedangkan batangnya dipenuhi bulu-bulu halus. Yang ke-10, Begonia saffir-florens. Begonia saffir-florens ini permukaan daunnya licin seperti dilapisi dengan lilin. Tumbuhan batangnya tidak merambat. Ini berbeda dengan begonia pada umumnya. Dia tumbuh ke atas dan memiliki bunga warna pink yang sangat cantik. Yang ke-11, Begonia brigade. Pertumbuhan batang Begonia brigade ini mirip dengan Begonia saffir-florens. Hanya saja pertumbuhan daunnya lebih besar dan memiliki warna yang lebih gelap. Yang ke-12, Begonia frydek. Nah, sahabat pencinta tanaman hias, demikianlah pengalamanku bagaimana cara merawat begonia. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.